prosedur tepat, cuan toko makin melesat. Ngopi-ngopi. Ngobrolin program iPos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Ngopi, ngobrolin program iPos. Kembali lagi bersama saya Adit. Dan di episode kali ini kita masih ditemani oleh Mas Aziz, konsultan dari Trigonal Software. Ya. Nah teman-teman, hari ini kita akan mulai nih membahas seri pertama tentang SOP di toko, yaitu SOP pembukaan toko. Mungkin ada yang berpikir, buka toko kan gampang, tinggal buka pintu, nyalain lampu, beres. Emang gitu Mas Aziz? Wah, itu sangat besar Mas Adit. Kelihatannya sih memang sederhana ya, tapi kan sebenarnya prosedur pembukaan toko adalah fondasi penting dalam operasional harian. Karena itu adalah hal yang mengawali hari di toko ya. Misalnya nih, mulai dari cek stok di pagi hari, urutan buka kasir, hingga penataan barang di etalase. Kalau ada prosedur yang jelas, banyak masalah atau kesalahan kan bisa dihindari. Bayangkan kalau nggak ada prosedur, barang yang sudah habis nggak terpantau, kasir belum siap, dan pelanggan bingung karena barang nggak tertata rapi. Amburadul kan Mas Adit? Ya juga sih ya Mas ya. Ya. Tapi gini Mas, emang nggak ribet nih pakai SOP segala? Ya. Jadi justru sebaliknya sih, karena kelihatannya gampang, banyak yang menganggap enteng. Padahal tanpa SOP, potensi kesalahan jadi lebih besar tuh. Misalnya nih, karyawan datang telat, lupa nyalain PC kasir, atau nggak cek stok barang yang kosong. Akibatnya kan pelayanan jadi lambat, atau barang yang dicari pelanggan nggak ada tuh. Jadinya pelanggan kecewa, dan bisa-bisa nggak mau balik lagi deh. Jadi SOP ini sebenarnya mempermudah dan memastikan toko lebih siap melayani pelanggan, Mas Adit. Oke, jadi SOP pembukaan toko ini tuh sebenarnya emang bisa meminimalkan resiko kesalahan gitu ya Mas Aziz ya? Iya, betul. Oke, bisa kasih contoh lain nggak nih Mas? Selain stok barang yang kosong, ada lagi nggak? Contoh lainnya nih, misalnya kasir lupa isi uang kecil di laci. Kelihatannya kan sepele, tapi kalau terus-terusan terjadi bakalan repot pas mau kasih kembalian. Kalau pelanggan terus-menerus kecewa kan lama-lama juga mereka nggak mau belanja lagi ya. Oke, betul. Jadi SOP ini sangat penting untuk menghindari masalah kecil yang bisa berdampak besar. Itu Mas Adit. Oke, benar juga sih ya Mas ya. Ya. Lalu nih, langkah-langkah SOP yang harus diterapkan. Misal untuk pembukaan toko nih Mas, apa aja sih biar nggak ada yang terlewat? Ya, SOP pembukaan toko bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana dulu. Oke, ini saya punya contoh SOP pembukaan toko yang dibuat sederhana. Nah, contohnya nanti bisa ditampilkan di layar ya. Nanti kita bisa tampilkan di layar ya. Oke, para editor siap ya? Oke, jadi dimulai dengan karyawan tiba di toko. Misalnya dibuat ketentuan 30 menit sebelum toko buka. Jadi kalau tokonya buka jam 7 ya jam 6.30 itu sudah ada di toko. Buat apa sih? Misalnya lanjut, mereka itu harus menghidupkan perangkat elektronik yang ada di toko. Dari lampu, komputer kasir, kalau ada AC bisa dinyalakan AC-nya. Terus dan lain-lainnya lah. Biar apa? Biar nanti pas jam buka toko, perangkat-perangkat itu sudah siap. Kayak komputernya udah bisa langsung dipakai, AC-nya juga sudah dingin. Kan orang datang masuk udah dingin kan enak. Betul. Terus selanjutnya bisa periksa stok display. Jadi ngecek stok-stok yang hampir habis, udah kosong, itu bisa di restock lagi. Misalnya diambilin dari gudang. Jangan sampai nanti pas pelanggan datang barangnya banyak yang kosong. Padahal itu aslinya di gudang ada, cuma belum di display. Terus lanjut siapkan uang kembalian di laci kasir kayak tadi. Biasanya sih kalau ini sudah ditentukan. Jadi setiap hari itu misalnya setiap hari kasir harus menyiapkan uang kembalian senilai 500.000 uang kecil. Dan itu bisa diulang setiap harinya. Dan yang terakhir lanjut bersihkan toko. Disapu, dipel dan sebagainya ya. Agar nanti pas jam buka toko tadi AC-nya udah dingin, lantainya sudah bersih, barangnya sudah lengkap, komputer kasirnya tadi sudah siap, pelanggan nyaman langsung bisa jualan. Transaksi lagi gitu ya Mas ya. Seperti itu Mas Adit. Oke, berarti kalau direkap secara garis besar nih ya, yang penting-penting aja ya. Jadi tuh karyawan itu datang, buka toko, persiapkan untuk ini ya, hal-hal operasional ya, misalnya kayak cek stok di rak, lalu ke gudang,
lalu persiapan di meja kasir seperti itu ya Mas. Aduh, itu malah ribet Mas Adit. Ngapain kita keliling ke rak, ke gudang? Pakai aplikasi kasir IPOS aja. Tinggal buka aplikasi, stok di rak dan gudang itu bisa dicek langsung kan, tanpa repot-repot kita keliling. Kalau ada yang perlu diisi ulang, kita tinggal ngecek, langsung tahu. Alur kerja jadi lebih lancar dan kasir sudah siap dengan data yang lengkap. Semuanya otomatis loh, tanpa perlu ketik manual. Oh gitu ya Mas Aziz ya. Wah ini keren banget ini nih. Kalau gini nih Mas Aziz harus dikasih kopi dulu. Mari kita ngopi dulu Mas Aziz. Kita ngopi. Ngopi. Oke, lanjut ke obrolan kita tadi Mas. Ya. Jadi aplikasi kasir iPOS ini nggak cuma buat mencatat transaksi atau cek stok, tapi juga bisa mempercepat proses pembukaan toko. Seperti itu ya Mas? Ya, tepat sekali. Aplikasi kasir seperti IPOS membuat semuanya jadi lebih efisien Mas Adit. Teman-teman bisa langsung lihat laporan penjualan hari sebelumnya, terus cek barang yang paling laku, bahkan menyiapkan promosi langsung dari aplikasi. Jadi toko bisa buka dengan persiapan yang lebih matang dan nggak ada yang terlewat tuh. Prosedurnya jadi lebih mudah diikuti dan hasilnya toko kita lebih tertata, lebih cuan. Nah, tapi gini nih Mas Adi. Kalau SOP pembukaan toko itu sudah benar nih. Ya. Apakah itu juga bisa berdampak pada kinerja karyawan? Pasti berdampak. Karyawan yang bekerja dengan SOP akan lebih terarah. Mereka tahu apa yang harus dilakukan setiap hari. Mulai dari cek stok, tadi siapin kasir, hingga melayani pelanggan. Jadi nggak ada lagi kebingungan atau bolak-balik tanya. Misalnya karyawan baru ya, dia nggak perlu bolak-balik tanya tuh, karena dia udah tahu dari awal apa saja yang harus dia lakukan. Harusnya produktivitasnya kan meningkat, dan yang lebih penting pelanggan mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Gitu sih. Tapi kalau tokonya kecil nih, ya, cuma ada sekitar 1 sampai 2 karyawan lah. Itu sebenarnya SOP itu masih diperlukan nggak sih Mas? Ya, justru di toko kecil SOP makin penting. Dengan karyawan yang sedikit, biasanya sih resiko kesalahan lebih besar kalau nggak ada panduan yang jelas. SOP bukan soal ukuran toko Mas Adit, tapi soal efisiensi dan konsistensi. Kalau hanya mengandalkan insting atau kebiasaan, banyak hal yang biasanya terlewat. SOP memastikan semua berjalan sesuai rencana, bahkan di toko kecil sekalipun Mas Adit. Jadi kalau bisa saya simpulkan ya, SOP ini itu kunci untuk menjaga konsistensi dan kualitas pelayanan. Ditambah dengan penggunaan aplikasi kasir iPOS, SOP itu bisa lebih mudah diterapkan dan operasional toko jadi lebih efisien, serta risiko kesalahan bisa diminimalisir. Gitu kan ya Mas Aziz? Betul sekali. Oke, terima kasih banyak nih Mas Aziz atas waktunya di Ngopi kali ini. Baik Mas Adit, sama-sama. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bergabung di Ngopi kali ini. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.